Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, tentunya timnas Indonesia dalam hal ini akan melanjutkan perjuangannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sahabat-sahabat Garuda, pertandingan terdekat kita adalah dengan kepemimpinan pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert setelah menggantikan Coach Sintayong, yaitu akan bertandang ke Sydney, Australia, di mana ini adalah bagaimana perjuangan-perjuangan yang akan kita melihat bersama yang akan disajikan oleh para penggawa Garuda, baik dari para pemain dan juga pelatih, tentunya dukungan sepenuhnya dari para pemain ke-12 yaitu supporter timnas Indonesia yang memang betul-betul nyata kecintaannya kepada timnas Indonesia. Sahabat-sahabat Garuda, tentunya beberapa narasi dan juga statement yang telah berseliweran di media sosial, kita juga telah menyaksikan bagaimana hiruk pikuk dan juga beberapa kegaduhan yang terjadi di media sosial. Terlepas dari hal itu, selamat atas kemenangan pertamanya pula kepada Coach Indra Sapri di pertandingan uji coba timnas U20 yang akan bermentas di Cina nanti. Untuk bagaimana timnas Garuda kedepannya adalah persaingan sangat ketat dari level yang lebih tinggi lagi, yaitu di Piala Asia, bukan hanya soal Piala AFF. Jadi kuncinya itu bekerja pakai hati, itu yang membuat kalian struggling. Sukses story saya itu ada 3. 1, saya bekerja pakai hati. Jadi yang membuat saya pulang malam, datang pagi, capek, tapi karena kerjanya pakai hati. Jadi kuncinya itu bekerja pakai hati, itu yang membuat kalian struggling, dan itu yang membuat kalian juga ngambil keputusan yang bijak. Kedua, jangan pernah puas belajar. Saya masih belajar di PSSI, saya benchmarking. Oh, Liga Inggris begini, oh Belanda begini, yang cocok buat PSSI yang mana gitu. Artinya belajar untuk bisa ngambil keputusan yang cocok, nggak bisa disamaratakan. Dia harus belajar. Belajar tidak pernah berhenti. Kunci nomor 3, tim. Nggak bisa bekerja sendiri. Kesuksesan saya karena saya punya tim yang bagus. Karena sadar ataupun tidak, yes or no, suka atau tidak, like ataupun like or dislike ya, bahwa bagaimana kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir di sini, mindset kita mulai semakin meningkat dan juga mindset kita mulai tinggi ya, bahwa dalam perjuangan kita bukan hanya Piala AFF saja, tetapi levelnya makin tinggi. Terbarunya adalah semoga timnas Indonesia sebagai level senior kita, harapan besarnya adalah membawa lambang Garuda di dada, terbang tinggi ke Piala Dunia dan mengibarkan bendera merah putih. Sahabat-sahabat Garuda, ini sebenarnya adalah video lama, namun kita simak bersama. Supporter timnas emang selalu ada aja idenya. Jersey towel alo ini auto bikin netizen ngakak dan mikir 2 kali. Sindiran halus tapi pedas, ini baru supporter kreatif. Iya senang. Towel bo mi anco. Towel. Semangat anak reklam towel. Kalian tim ketawa atau tim salfok? Hasil yang saya pikir memang tidak memuaskan secara hasil, tidak lolos ke babak berikutnya. Tetapi kalau dari cara main, organisasi sih ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia, ini jelas alarm. Karena ya anak-anak, adik-adik kita itu memang kemampuannya masih di level itu. Ya. Terus memang kita mau salahkan siapa? Wong mereka dibesarkan dengan iklim sepak bola yang seperti ini, atau seperti yang saat ini terjadi lah ekosistemnya gitu. Jadi mau salahkan sama siapa? Tapi saya lihat di sini bahwa memang kita harus melihat, menunggu sentuhan ajaib atau sentuhan lebih dari Sintayong itu apa gitu. Itu pun nggak terlalu kelihatan. Saya lihat hanya pragmatis saja sih Sintayong menghadapi pertandingan itu. Lawan Suriah membaik penampilan. Jadi sangat nyata dan pula sangat jelas. Kalau dulunya komentarnya begini kan, kalau sekarang kan begitu. Ini kok beda ya. Kalau dulunya liga kita itu atau permainan
pemain kita yang bermain di liga domestik kan begitu mindsetnya ataupun mentalnya. Tetapi kenapa masa Bapak Erick Thohir yang memberikan gebrakannya mendatangkan dari para pemain diaspora? Dia mau klaim itu pemain naturalisasi dibangun oleh dia, nanti dulu. Mereka dibesarkan di sepak bola Belanda, yang mayoritas Belanda itu. Dia hanya tinggal menggunakan, mengambil potensial maksimumnya gimana ngeluarinnya, kan itu. Tapi yang kita lihat cuma satu jurus, mohon maaf, dia hanya kuat bertahan. Artinya gini, kalau saya mau mengatakan saat ini gitu kan, sukses timnas misalnya untuk lolos 8 besar ini perempat final Piala Asia itu tidak lepas dari kritik-kritik yang disampaikan kan seperti itu. Nah, cuma permasalahan kita adalah orang kita tidak bisa membedakan kritik, saran dengan nyinyir atau ini. Itu kan ketika orang mengkritisi dianggap nyinyir, gitu kan, dianggap tidak suka. Nggak biasa dengan nggak biasa oposisi ya. Buat nggak biasa dengan check and balance. gitu Jadi ya. ini yang penting. Jadi sebenarnya diskusi kita ini bagian dari edukasi bahwa kita boleh berbeda pendapat dan kita harus saling respect berbeda pendapat itu, karena kan apa namanya, ada orang lu kontribusi lu apa gitu kan, kadang-kadang seperti itu kan setiap orang punya kontribusi. Pengurus PSSI ya tugasnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kita penggemar sepak bola misalnya tidak bisa bukan pengelola klub mengurus klubnya. Kita penggemar bola yang mengingatkan mereka semua gitu kan. Nah kalau yang kemudian nggak bisa ngomong, nggak bisa mengingatkan, cukup mendoakan dalam hati. Itu selemah-lemahnya iman kan seperti itu. Mereka dulunya kritik sangat keras, kritik sangat tajam kepada PSSI, kepada timnas Indonesia, bahkan kepada pelatih saat itu masih di masa jabatan Coach Sintayong. Tetapi kenapa saat ini kan berbeda cerita kan? Kan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia bagus. Saya balik tanya, itu bagus karena Sintayongnya atau bagus karena pemain naturalisasi? Yang bertambah sampai saat ini di sekitar 14. Iya. Nah itu kan menjadi sebuah pertanyaan sepak bola, bukan pertanyaan tendensius. Karena kalau pelatih bagus, berarti dia bisa memoles pemain lokal siapapun itu. Naik standar gitu kan. Nah ketika di kualifikasi bagus, itu pun ada tahapannya kalau mau lebih detail sepak bola. Irak kalah 5-1, Filipina 1-1. Itu November. Pindah ke Maret 2024 lawan Vietnam di GBK. Menang itu tapi kan? Menang 1-0. Betul. Tapi babak pertama penguasaan bola, permainan, kualitas permainan dikuasai Vietnam. Babak kedua kita menang 1-0. Prosesnya apa? Lemparan ke dalam Alhan. Iya. Situasi kemelut depan gawang Vietnam. Kontrol bola pemain nomor 2 Vietnam, bola liarnya jatuh ke badannya, bergulir ke depan Egy, depan gawang, disontek aja. 1-0. Bukan dari sebuah skema yang ini. Itu naturalisasi udah datang, udah Jay-Z sudah main. Di Hanoi pertandingan berikutnya tambah Ragnar dan Tom Hai. Di situ menang 3-0, permainan lebih dominan. Pertanyaannya, yang mengubah situasi, yang menambah kualitas ya biasa aja. PSSI perbaiki usia muda. Nah, itu kritik. Itu mah nyuruh. Itu mah nyuruh. Mengingatkan. Oh, gini. Kalau mengingatkan mah jangan lupa makan ya. Kalau kritik PSSI, komodisnya suruh bekerja dengan benar. Nah, itu. Nyuruh lagi dong. Oh, itu nyuruh ya? Iya. Ya, PSSI, ada apa dengan hak siar? Itu nanya dong. Nanya tapi dalamnya ada kritik itu. Gimana tuh nanya dalam ada kritik misalnya? Contohnya. Di situlah. Oke, misalnya PSSI nih. PSSI, ada apa dengan hak siar? Ada apa ya? Masa PSSI jawabnya begitu? Ya gimana PSSI jawabnya kira-kira? PSSI jawabnya gimana berarti? Harus kaget. PSSI. Harus kaget, oke. Lo kok tahu gitu? Oke, coba ulangi. PSSI, ada apa dengan hak siar? Nah itu kejadian benernya begitu. Itu reaksi sesungguhnya itu. Jadi gini guys, lawan Jordan kalah, lawan Syria kalah. Kayaknya pelatih timnas 20 kita nggak bisa bahasa Indonesia deh. Jadinya timnas kita kalah karena gak ngerti arahnya dari pelatih. Ya kan Bung Tony? Ya kan Bang Kemal? Ya kan? Ya kan? Iyalah. Salam sepak bola. Ceritanya saat ini kok kritikannya semakin kepada personalnya kan begitu ya. Kok sekarang makin lucu ya. Lucunya sangat jelas. Oke, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Nah, kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau
kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Fitnah-fitnah yang dilancarkan itu, tolong dibuktikan itu yang menuduh saya mafia bola. Tolong dibuktikan itu yang menuduh saya titik-titik pemain, mafia bola dan sebagainya. Jangan saya enaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Ngaku jadi korban, tapi kok malah sibuk nyerang orang yang udah nggak ada urusannya. Bung Toel, ini serius Anda mau ngelaporin ke polisi. Jadi begini ya teman-teman, Bung Toel itu kan baru-baru ini lapor ke polisi karena ngerasa jadi korban doxing dan perundungan. Dia bilang keluarganya itu sampai kena dampaknya. Data pribadi anak-anaknya disebar, dan banyak paket COD yang nggak jelas datang ke rumah. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam ya teman-teman. Semua ini kan berawal dari kritikan dia ke Coach Sinteyong kan. Yang masalahnya, kritikan Bung Toel ini ke STY nggak cuma soal sepak bola loh, tapi udah sering banget nyerempet ke masalah personal. STY juga udah nggak jadi pelatih timnas, tapi Bung Toel masih aja ngoceh, sampai bilang lebih cocok jadi penjual ayam. Bukannya fokus bangun diskusi konstruktif tentang sepak bola Indonesia, yang ada malah komentar STY ini terus dijadikan bahan buat nyerang. Kritik boleh, tapi kok nggak profesional, Bung. Lalu sekarang pas netizen balas ngegas, tiba-tiba dia malah playing victim. Bung Toel, kalau dari awal Anda ngomong dengan bijak tanpa bawa hal yang nggak perlu, mungkin nggak akan kayak gini kan? Apalagi sampai anak-anak ikut kena imbasnya. Bukannya cari solusi, malah tambah bikin gaduh. Kritikan itu kan harusnya berimbang. Membangun, bukan bikin keributan. Dan kalau Anda nggak siap terima balasan dari kritikan Anda, mungkin lebih fokus cari cara membantu sepak bola kita buat maju ke depannya. Daripada malah terus-terusan ngomongin orang yang udah move on gitu loh. Bukankah itu lebih bermanfaat, teman-teman? Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda, sangat jelas ketika sosok itu udah go, masih aja di videoin kan, masih aja laporan kan. Yang membuat gaduh komentarnya satu orang itu kan awalnya kan. Jadi sangat jelas. Oke, sahabat-sahabat Garuda, kita simak video yang seandainya ini adalah video lama pula. Gue kasih tahu ya, Toel itu temen gue. Temen udah 15 tahun. 15 tahun, oke. 2010 bareng ke Eropa, ke Spanyol nonton bola. Oh gitu? Iya, temen lama. Masih jadi pelatih tuh, Coach. Bilang Anda mengikuti Liga Indonesia, tapi Anda memperkecil, menyederhanakan ini. Baik. Untuk Coach Justin. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Anda tidak mengikuti Liga Indonesia. Berbesar hati. Baik. Berkali-kali Anda mengatakan itu. Dan kalimat Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. Tanpa cinta yang berterima kasih. Apa susahnya? Baik. No need. Oke, baik. Makin tulus besok ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya kita apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita melihat kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Apa yang dari perdebatan dari dua tokoh barusan antara Coach Justin dengan sosok itu, bahwa mengapa sampai saat ini Coach Justin meskipun dibenci oleh beberapa supporter, Coach Justin sampai saat ini tidak mau podcast, tidak mau wawancara selagi ada sosok itu. Jadi sahabat-sahabat Garuda, sampai sejauh ini pula saya masih respect kepada Coach Justin, karena Coach Justin komentarnya tidak terlalu seperti yang mereka tidak seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama bagaimana pertarungan terdekat kita, bagaimana perjuangan timnas kita di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita kawal timnas Indonesia dalam serangan-serangan yang bertubi-tubi kepada PSSI, kepada timnas Indonesia, kepada Bapak Erick Thohir,
air dan juga memecah belah beberapa supporter hingga termakan pula kan. Karena momen sekarang ini adalah momennya para oknum-oknum pembenci, para oknum-oknum elit politikus, para oknum-oknum elit mafia yang mulai bertebaran ke media sosial menyerang atau sehingga argumentasi para supporter diadu domba dan segala macam. Jika kita sebagai supporter berpikir negatif dan kita kemudian mengganggu pelatih baru ini dari tugasnya, apalagi kemudian jika ada di antara teman-teman yang berpikir negatif dan berharap tim nasional Indonesia kalah, berarti kalian bukanlah supporter dari tim nasional Indonesia. Saya mengatakan semua ini dari lubuk hati saya ya. Kalau Bung Binder ini tidak bisa disetir oleh siapapun. Ini saya mengatakan dari lubuk hati saya karena saya support tim nasional Indonesia sudah lama sekali. Sudah lama sekali lah. Gak perlu saya sebut sejak tahun berapa. Sudah lama. Jadi saya ingin pada saat sekarang timnas kita lagi bagus. Nah ini dipertahankan progresnya. Jadi pada saat hari ini cuaca cerah, harapan saya juga indah. Maka itu saya menanti Patrick Kluivert ini beneran datang ke Indonesia. Akan saya welcome. Akan saya welcome secara positif. Jujur saya mengatakan dari lubuk hati saya. Sama sekali saya tidak berbohong. Saya akan welcome. Saya akan dukung dia. Tapi kalau tidak ada prestasi, ya nanti tagar percaya prestasi itu mau tidak mau harus saya rubah. Percaya protes. Pasti saya akan protes. Karena ini timnas kita sudah berada dalam jalur untuk lolos. Apakah itu dari round 3 sekarang atau round 4. Memang realistisnya di round 4 sih lolos. Tapi ya kalau sekarang sudah berada di peringkat 3, let's say kita menang lawan Australia, menang lawan Bahrain, wah masuk kita bisa ke peringkat 2 kan? Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick dari Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.